Halo, selamat sore, Sobat Sehat Rumah Sakit Sari Mulia. Selamat bergabung di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia bersama saya, Dr. Clara, yang akan memandu bincang sehat kita hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang alat kontrasepsi yang tepat untuk pasangan baru. Bersama narasumber kita hari ini, Dr. Yosef Dwi Cahyadi Salan, SPOG. Selamat sore, Dr. Clara. Selamat sore, Dok. Apa kabarnya nih, Dok? Luar biasa, Dr. Clara. Oke. Senang sekali bisa bergabung kembali bersama Dr. Clara. Sebelumnya kita udah pernah ya, Dok, ya? Betul. Tahun lalu tentang menstruasi ya. Betul sekali, Oke. Dr. Clara. Banyak pertanyaan loh, Dok. Luar biasa, luar Kayaknya biasa. Kali ini bakal banyak lagi. Wah, siap. pertanyaan Menarik. Karena materinya cukup menarik buat yang mau berencana menikah, atau yang baru menikah, atau yang sedang hamil kan pasti betul. memikirkan untuk alat kontrasepsi betul. nantinya. Nah, sebelum kita mulai podcast kita, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih sama Dr. Yosef. Monggo, Dok, perkenalkan diri, Dok. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Ya, Kalau sudah betul. sayang maka ada cintanya. Itu dia ya. Jadi perkenalkan sobat sehat semuanya, saya Dr. Yosef Dwi Cahyadi Salan, SPOG. Saat ini sebagai dokter ahli kebidanan dan kandungan bertugas di Rumah Sakit Sari Mulia. Biasanya berada di Rumah Sakit Sari Mulia setiap hari Senin, Selasa dan Kamis pukul 5 sampai dengan 8 malam. Gitu, Dok, kurang lebih. Oke. Sip. Nah, nanti buat sobat sehat yang mungkin mau ketemu, mau konsultasi, boleh ke rumah Boleh, sakit Sari boleh Mulia. sekali, dokter, boleh. Ya, Oke. siap. Nah, ngomong-ngomong nih, Dok, tentang alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini kan banyak nih, Dok, dan di masyarakat tuh banyak mitos-mitos, isu-isu, misalnya pakai pil jerawatan, gemuk. Nah, terus kalau pakai yang suntik nanti Berubah mensnya berubah nggak gitu ya, teratur betul. gitu. Iya. Nah, jadi semua akan kita bahas di sini. Buat sobat sehat yang nanti mungkin akan ada pertanyaan, boleh di kolom komentar setelah kita selesai membahas tentang alat kontrasepsi ini. Nah, pertama-tama nih, kita harus tahu dulu nih, Dok, apa sih sebenarnya alat kontrasepsi itu? Kan orang taunya mungkin KB ya. Kalau pada masyarakat umum mungkin lebih mengenalnya KB. KB itu juga banyak nih yang masih simpang siur, apa manfaatnya, mana yang lebih cocok, bagaimana efek sampingnya. Ayo, Dok, gimana nih, Dok? Baik, menarik. Jadi sekali lagi alat kontrasepsi merupakan alat ataupun metode yang biasanya dipergunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kehamilan itu sendiri, Dok, bisa terjadi apabila ada sel sperma yang bertemu dengan sel telur pada saat kondisi dan waktu yang tepat. Artinya pada saat subur nih, Dok. Ya. Nah, sehingga Tepatnya ya. betul, ada saat yang tepat. Sehingga semua cara yang kita lakukan dalam upaya mencegah pertemuan antara sel sperma dan sel telur, itulah yang disebut sebagai alat atau metode kontrasepsi namanya. Begitu, Dok. Jadi untuk mengatur ya, Dok, ya. Betul, lebih tepatnya mengatur dan mencegah pertemuan dari sel sperma dan sel telur. Jadi, begitu, Dok. kehamilannya memang terencanakan, kehamilan yang baik itu yang memang direncanakan. Luar biasa, dokter. Saya setuju sekali. Betul ya, sobat sehat semuanya ya. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya nih, Dok, kan ada yang hormonal, ada yang non-hormonal. Nah, itu apa aja, Dok? Ya, Jenis- secara garis besar, Dok, yang diketahui di masyarakat luas itu memang terbagi atas dua hal, hormonal dan non-hormonal. Di mana kedua cara ataupun metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Dok. Baik itu yang hormonal maupun yang non-hormonal. Kebanyakan masyarakat kita, khususnya di Kota Banjarmasin, Dok, itu mayoritas itu memang menggunakan alat kontrasepsi yang non-hormonal. Ayo, ibu-ibu atau keluarga-keluarga mana yang sudah menggunakan kontrasepsi hormonal? Banyak, Dok, jenisnya yang hormonal. Ada yang dari pil, ada yang dalam bentuk suntikan. Bahkan mungkin yang sering diketahui oleh masyarakat luas itu yang bentuk susuk katanya, Iya. Dok. Nah, jadi ini kita nggak bicara magic ya, Dok ya. Kita bukan dukun pasang susuk, bukan ya. Jadi di sini susuk untuk alat kontrasepsi, Dokter. Begitu. Itu yang hormonal. Hormonal, Dok, betul, yang mengandung hormon. Jadi intinya kalau dia hormonal, artinya ada proses pelepasan hormon di sana.
sebagainya yang akan membuat pola hormonal dari seorang wanita itu berubah. Tujuannya sebenarnya merubah menjadi seperti antara orang itu hamil atau seperti orang itu sedang menopause. Intinya hormonnya dimodifikasi supaya orang itu tidak bisa melepaskan sel telur secara rutin setiap bulannya. Sehingga tadi tidak bisa ketemu antara sel sperma dan sel telur. Karena sel telurnya nggak ada, habis dimodifikasi. Begitu dok, kira-kira. Nah, itu yang hormonal ya dok? Betul. Kalau yang non hormonalnya apa dok? Baik, nah ini pertanyaan yang bagus juga nih, biar jadi pengetahuan semuanya buat sobat sehat, bahwasanya kontrasepsi yang non hormonal itu meliputi alat dan cara yang mencegah terjadinya pertemuan sperma dan sel telur yang tidak melepaskan hormon. Sehingga dia tidak ada kaitannya dengan yang namanya ada hormon estrogen, ada hormon progesteron, itu tidak ada sama sekali. Dia hanya bersifat mayoritas mekanis dan juga defensif, jadi menjaga supaya jangan sampai ketemu antara sel sperma dan sel telur. Contoh paling gampang mungkin ini adalah kondom, dok. Kondom itu kan kita sama-sama tahu atau sama-sama mengerti bahwasanya dia mencegah sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki itu tumpah di area reproduksi atau area kewanitaan, sehingga tidak ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Begitu kurang lebihnya, dok. Nah, boleh dong dok dijelaskan tentang jenis-jenis dan kekurangan atau kelebihan dari masing-masing alat kontrasepsi, biar sobat sehat nih ada gambaran nih mau memilih yang mana nih yang cocok kira-kira. Kan untuk alat kontrasepsi juga bukan hanya dari pihak yang perempuan ya dok. Betul. Ya harus ada dibicarakan dengan pasangannya supaya sama-sama nyaman. Betul. Setuju sekali dok. Ini menarik ini ya. Ada kata-kata nyaman. Baik. Jadi kita bahas dulu dok yang dari segi hormonal dok. Hormonal itu sendiri yang beredar luas saat ini ada yang bentukan pil, dalam bentukan suntikan, dalam bentukan implan, dan sebetulnya ada juga dalam bentukan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Kalau ujar urang Banjar, boleh ya dok? Bahasa Banjar sedikit ya dok ya. Bahasa viral. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah bahasa viral. Bahasa viral ini atau alat kontrasepsi dalam rahim ini juga ada yang dalam bentuk mengandung hormon. Nah, semua yang hormonal itu mempunyai keuntungan, yaitu dia bersifat sangat efektif apabila, ini dok, apabila digunakan secara tepat. Jadi dia sangat efektif dok. Kalau kita bilang dari 100 wanita, itu bahkan kurang dari 1 yang hamil. Asal, sekali lagi, digunakan secara tepat. Yang menjadi masalah adalah dalam penggunaan hormonal, terkadang dok, saya nggak bilang semuanya, terkadang ada momen-momen kita lupa. Entah itu menggunakan pil, mengandung hormon, kita lupa meminumnya secara tepat waktu. Entah itu implan yang dipasang susuk tadi dok, begitu ya, kita lupa, ternyata ini sudah lewat masanya, begitu dok. Sehingga hal-hal tersebutlah yang membuat akhirnya efektivitas dari hormonal ini tidak begitu optimal. Nah, kerugiannya apa sih? Atau ya kita bilang nggak rugi ya, kita bilang efek yang tidak diinginkan, begitu ya dok. Jadi kalau penggunaan hormonal memang, sobat sehat sekalian, kadang-kadang itu bisa menyebabkan tadi yang dokter sedikit utarakan, tubuh jerawat. Itu yang paling sering memang. Yang kedua, apalagi yang paling sering, gangguan dari pola menstruasinya dok. Dia kadang-kadang bisa sampai tidak haid, 3-6 bulan, tiba-tiba jebret haid, wah, udah kayak banjir, sobat sehat sekalian. Terus yang ketiga, yang paling sering dikeluhkan, itu memang ketika lupa tadi dok. Khususnya pengguna pil, itu sering sekali mengeluh, ulun kada ingat. Nah, jadinya kayaknya ulun kada haid sudah 2 bulan. Nama ini bahasa Banjar ya dok ya. Jadi ini bahasa yang sering digunakan oleh pasien. Sehingga itu yang memang menjadi tanda kutip seperti kekurangan dari penggunaan kontrasepsi hormonal. Berbanding terbalik dengan yang non hormonal dok, non hormonal sama sekali dia tidak ada mengganggu ke arah tadi jerawat, mungkin juga perubahan pola mood. Ini juga wanita sering tidak suka dengan hormonal itu, maaf ya dok, agak sedikit tambah besar. Ya agak sedikit tambah besar. Saya kira sobat sehat paham ya, apanya yang tambah besar? Ya, ya badan dan perawakannya ya. Badan dan perawakannya biasanya sedikit bertambah terkait dengan berat badan, begitu dok. Nah, itu juga menjadi tantangan dalam pengguna kontrasepsi hormonal. Sedangkan pada kontrasepsi yang non hormonal tadi, contohnya alat kontrasepsi dalam rahim, penggunaan metode kondom,
penggunaan senggama terputus, penggunaan ini yang sering nih masyarakat kita masih banyak dok yang menggunakan itu yang pakai tanggal. Metode kalender dok. Nah, metode kalender. Nah, ketika berbicara metode kalender ini memang ngeri-ngeri sedap dok saya bilangnya. Karena kalau hitungannya pas-pas begitu ya. Nah, kalau hitungannya lepas ya lepas begitu dok. Gitu. Kalau headnya teratur. Betul. Bisa, Jadi ya, sangat gitu. terpengaruh dengan kondisi dari si pasien itu sendiri. Nah, non hormonal itu dia bermanfaat sekali, juga sama efektifnya, akan tetapi memang terkadang pasien itu mengeluhkan bercak dok. Oh, Khususnya pada penggunaan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim itu, pasien mengeluh perdarahan bercak disertai nyeri sekali pada saat haid dok. Nah, seringkali masyarakat menjadi tidak nyaman dan terlebih pada saat memasang itu dok, memang agak kurang nyaman begitu ya sobat sehat sekalian ya, karena harus dalam posisi yang kita bilang silitotomi begitu dok, atau posisi mengangkang begitu untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Tapi kalau dibilang efektif sekali. Dari 100 kurang dari 1, 0,8 0,9 angka kehamilannya. Berarti untuk alat kontrasepsi yang hormonal maupun non hormonal sebenarnya efektif aja ya dok. Betul, ya. betul. Tergantung bagaimana tepat apa enggak penggunaannya. Betul sekali dokter Clara. Oke. Nah, terus dok kan kadang ada nih pasien pakai pil nggak cocok nih, itu tadi berjerawat terus ganti ke suntik nih, yang suntik 3 bulan itu gimana dok? Kalau berganti-ganti alat kontrasepsi gitu apa pengaruhnya dok? Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaannya menarik ya dok ya. Jadi sebenarnya yang boleh tuh berganti-ganti kontrasepsi sebenarnya tidak masalah dok. Yang tidak boleh berganti-ganti pasangan ya dok ya. Kalau berganti kontrasepsi sejatinya sih tidak masalah. Proses pemindahan dari penggunaan pil kemudian menjadi suntik selama dalam kondisi dan waktu yang tepat, artinya tidak sempat putus, penggunaannya terus kontinu dan dikonsumsi dengan tepat, suntikan yang diberikan tepat pada saat efek dari pil belum habis, sebetulnya tidak masalah dok. Cuman yang menjadi catatan adalah yang harus kita pahami, kandungan dari pil yang kita konsumsi atau pil KB yang dikonsumsi itu mayoritas itu memang sama dengan yang digunakan pada saat injeksi dan juga yang digunakan pada saat pemasangan susuk atau implan gitu dok. Karena isinya sama-sama, mungkin kalau sobat sehat mau browsing namanya levonorgestrel atau LNG. Nah, LNG inilah yang punya efek androgenik yang kita bilang bisa bikin jerawat. Maaf, kadang-kadang juga rambut jadi agak rontok begitu dok. Kadang-kadang juga maaf jadinya tadi mood mudah berubah, berat badan kurang lebih menjadi agak bertambah begitu dok. Sehingga hal-hal tersebut yang kadang-kadang membuat pasien jadinya malas. Mau sudah menggunakan pil jerawatan, diganti suntik masih jerawatan, sekarang diganti dengan susuk atau implan juga masih jerawatan begitu dok. Sehingga sebetulnya solusinya adalah kita menggunakan obat atau pil KB yang lebih di atasnya daripada pil progestin yang mengandung levonorgestrel tadi dok. Memang ada temuan-temuan yang baru dok, dan yang baru-baru ini memang menarik sekali dok. Kenapa? Karena satu bisa bikin tambah cantik dok. Wow, ini menarik ya, sobat sehat semua ya, bikin tambah cantik, kulit tambah mulus, dan mayoritas sekarang sering digunakan oleh wanita-wanita yang karir begitu ya, khususnya yang sangat membutuhkan penampilan yang menarik. Begitu dokter. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk ganti-ganti itu ya dok, ganti-ganti alat kontrasepsi. Cuma kalau hormonal itu isinya sama ya akan efeknya juga sama. Betul. Dan untuk pil KB itu ada juga isinya ada yang berbeda juga ya dok? Iya, ya? variatif sekali dokter, berbeda. Kalau kita bilang ada harga ada rupa dokter, itu memang berlaku betul. Jadi kalau memang yang iya tadi ada harga ada rupa begitu ya. Kalau memang dia yang biasa, kalau tanda kutip kita bilang biasa atau yang beredar luas, itu memang isinya mayoritas levonorgestrel. Tetapi kalau yang lebih di atas dari itu, saya bilang lebih di atas karena lebih baru, itu macam-macam isinya. Ada drosperinon, ada macam-macam dok. Sehingga krypton asetat, sehingga dia tadi efek androgeniknya yang dihilangkan, sehingga itu wajah jadi lebih cantik, tidak ada peningkatan berat badan dan seterusnya. Gitu. Pilihan lain ya? Betul dong, karena sudah dimodifikasi dari pabrik begitu. Oke. Nah, kalau untuk alat kontrasepsi yang non hormonal ini dok, yang aman dan yang efektif untuk jangka panjang yang mana nih dok?
Baik, ini juga sekalian menjawab dok terkait dengan program besar dari pemerintah kita, bahwasanya sekarang itu pemerintah sedang menggalakkan namanya metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, sobat sehat sekalian. MKJP itu didominasi oleh 2 alat kontrasepsi. Yang pertama yang non hormonal itu adalah AKDR, yang hormonal adalah implan atau susuk. Sehingga kalau dokter tadi bertanya alat kontrasepsi non hormonal apa yang bisa dipergunakan jangka panjang, maka jawabannya adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR itu dok. Durasinya luar biasa dok, 8 sampai 10 tahun. Proses dia bisa bertahan di sana tanpa perlu memikirkan lupa. Artinya ini nggak perlu diganti-ganti 8 tahun, babar blas silahkan, nggak apa-apa. Nanti setelah 8 tahun atau setelah 10 tahun baru dipikirkan untuk diganti dan seterusnya. Sehingga pilihannya jatuh kepada AKDR dokter. Yang AKDR yang untuk jangka panjangnya. Betul dokter. Ya. Nah, kalau untuk kondom nih dok, kan banyak juga nih, kebanyakan kan di masyarakat tuh kan si cewek nih yang lebih banyak dipaksa nih istilahnya untuk memakai alat kontrasepsi. Padahal sebenarnya kan untuk laki-laki juga ada alat kontrasepsinya kan dok. Nah, bagaimana kalau untuk alat kontrasepsi yang untuk pria ini dok? Baik, terima kasih dokter Clara. Ini menarik ya karena saya menjawab untuk diri sendiri ini jadinya. Jadi memang alat kontrasepsi untuk pria itu ada beberapa macam, dokter Clara. Yang paling sering dikenal masyarakat itu adalah kondom. Kondom untuk pria begitu ya. Tetapi perlu dicatat dan perlu dipahami juga ada kondom untuk wanita sejatinya. Bentukannya seperti diafragma atau seperti penutup begitu. Diletakkan masuk nanti ya memang agak sedikit harus effort atau usaha begitu dok. Karena masuk ke dalam, meletakkan diafragma itu di dalam. Sehingga sebenarnya suaminya tidak perlu pakai kondom. Asal si istri atau wanitanya sudah memasang diafragma atau penutup kondom wanita itu. Nah, kemudian yang juga menjadi program dari pemerintah itu ada yang namanya vasektomi dok untuk pria. Vasektomi itu adalah pemutusan vas deferens atau saluran sperma laki-laki, sehingga ketika itu sudah diputus atau ditutup tidak akan ada lagi sperma yang keluar. Dan ini nggak usah khawatir dok, tidak perlu berpikir, aduh nanti kalau habis dipotong masih kawal lah, bangun begitu ya. Ada yang tegak tapi bukan tiang listrik ini dok, ya gitu ya. Apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa, bapak-bapak sekalian. Jadi sobat sehat bapak-bapak masih bisa, masih akan cespleng dan cesgreng gitu ya dalam berhubungan seksual, tidak perlu khawatir. Bedanya hanya tidak bisa membuahi atau tidak bisa membuat anak begitu ya, membuat bayi begitu. Karena spermanya sudah tidak ada lagi karena salurannya sudah dipotong. Begitu dok, kurang lebihnya. Nah, kalau untuk efektivitas kondom itu bagaimana dok? Dan untuk kan selain untuk mencegah kehamilan kan aman juga untuk mencegah penularan penyakit ya menular dok. seksual, Ya, betul. ya. Nah itu bagaimana efektif nggak ya dok? Karena kan kalau dengar yang tadi dipotong tuh pasti bapak-bapak sobat sehat pasti langsung aduh Gitu ya, iya, ngeri-ngeri sedap ya dok ya, iya betul. Baik, penggunaan kondom dok, sejatinya itu kalau digunakan secara benar dan tepat, itu hanya terjadi 3 kehamilan dari 100 pengguna. 3/100 Betul, ya, dok, ya. tetapi jika tidak, itu bisa sampai menyentuh angka 20. Wah banyak. Signifikan sekali, jadi 1/5-nya itu bisa hamil. Kebanyakan, hari ini mungkin taat, bisa dia pakai kondom tepat waktu. Nanti di bulan berikutnya atau di momen-momen kumpul bersama pasangan berikutnya mulai aduh kondom kita belum menukar. Nah dok itu belum beli kondomnya, gimana dong nih, udah siap gas, oke gas. Nah akhirnya dok tidak jadi beli, dan disitulah letak kegagalan kondom itu paling sering dalam kondisi begitu. Karena tidak mungkin ketika sedang bersama gitu ya, suatu pasangan suami istri tiba-tiba ingin melakukan hubungan seksual, terus harus keluar kamar dan pergi ke toko grosir begitu ya, toko-toko kelontong begitu untuk menanyakan ada ini atau enggak gitu ya. Kadang-kadang itu yang menjadi tantangannya. Mungkin begitu dokter. Terus dok kan ada juga nih yang di masyarakat kondom yang bisa bocor. Nah, terus ada yang bahannya mungkin kurang, jadi bisa juga menyebabkan kegagalan
efektivitasnya itu bagaimana dok tanggapannya dok? Ya, betul Ada sekali memang dokter. ya, dok? Memang betul itu ada terjadi, cuman kebanyakan kejadian itu karena kondisi kondomnya sudah expired dok. Jadi terkadang kondom itu sudah dibeli dalam jumlah banyak, mungkin 1 pack begitu, isinya mungkin ada. stok ya? Ya, karena tadi dok, ketika sudah dalam kondisi ingin begitu ya, tidak mungkin mencari. Nah, karena inginnya segera langsung melakukan begitu ya. Nah, dalam kondisi-kondisi tersebut akhirnya di stok kondom itu. Yang menjadi masalah atau kendala adalah kurangnya kita mengevaluasi apakah kondom kita itu masih dalam kondisi yang bisa optimal digunakan. Mayoritas memang setelah disimpan itu sudah ketika pakai ambil cekrek 1, mungkin bulan pertama nggak masalah, berselang 9 bulan, setahun ambil aja cekrek, ternyata dia sudah expired tuh. Dan ya. betul, itu yang membuat latex atau membuat bahan dari kondom tersebut rapuh sehingga dia bisa saja sobek, bisa saja dia bocor dan akhirnya terjadi kehamilan tadi dok. Gitu. Kegagalan, gagal ya? Gagal, ya. betul sekali dok. Nah, tentang kontrasepsi ini juga dok, kan buat ibu-ibu hamil juga harus memikirkan nih ya dok ya, apa nanti harus direncanakan pilihan alat kontrasepsinya. Nah, setelah melahirkan, menyusui, kira-kira apa dok rekomendasi atau alat kontrasepsi apa yang paling efektif untuk ibu menyusui gitu? Baik, pertanyaan bagus Dokter Clara. Jadi ini juga banyak yang ditanyakan oleh pasien-pasien yang datang. Mayoritas memang khawatir terkait dengan proses pemberian ASI yang mungkin akan terdampak jika menggunakan alat kontrasepsi yang tidak tepat begitu dok. Karena sejatinya memang sobat sehat sekalian ada alat-alat kontrasepsi yang tidak dianjurkan atau tidak disarankan pada kondisi pasca melahirkan atau menyusui begitu. Kenapa? Karena obat-obat atau metode kontrasepsi tersebut bisa menyebabkan produksi ASI-nya berhenti atau bahkan menghilang, menurun begitu ya. Dan itu menjadi kekhawatiran bagi para penggiat ASI sekarang. Dan untungnya dok, sekarang kita luar biasa, banyak sekali ibu-ibu yang care dan ingin sekali memberikan ASI selama 6 bulan secara eksklusif tanpa diselingi apapun. Dan itu seharusnya memang menjadi tugas kita bersama, dokter juga, untuk mendukung para ibu-ibu yang ingin melakukan ASI eksklusif tersebut. Yang sering digunakan itu memang nomor 1 adalah metode amenorelaktasi namanya dok. Jadi sebetulnya, sobat sehat sekalian, jika ibu menyusui itu selama 6 bulan full dan jangka setiap kali menyusui itu antara 2-4 jam, itu sebetulnya sudah terproteksi tidak akan mengalami kehamilan. Atau tanda kutip, dia sudah secara alami tidak ada sel telur yang keluar begitu dok. Itu secara alami, asal dia menyusuinya secara disiplin begitu dok. Yang menjadi masalah adalah karena tadi patokannya antara 2-4 jam, kadang-kadang kalau malam dok, sudah capek ketiduran, bablas 6 jam aja itu sudah kehilangan, pola hormonnya akan berubah sehingga relatif tanda kutip berisiko untuk tidak efektif. Nah, ketika kita bicara itu tidak efektif, maka kita akan pergi ke pilihan yang lain. Artinya ada alat kontrasepsi tambahan yang harus diberikan dok. Apa itu? Yang paling bagus adalah penggunaan obat-obatan kontrasepsi progestin. Paling gampang itu adalah mini pill namanya dok. Mini pill itu adalah pil KB isinya progestin saja, dan itu bisa dikonsumsi sejak ibunya menyusui sampai dengan nanti 6 bulan pun tidak masalah, asal dikonsumsi dengan teratur. Yang kedua itu yang bisa digunakan adalah pasang susuk atau implan begitu. Itu juga efektif, tidak mengganggu produksi ASI dan juga bisa melindungi dari kehamilan. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi dianjurkan pemerintah adalah alat kontrasepsi dalam rahim dok. Jadi yang tadi non hormonal begitu, itu juga bisa kita pasang, kita masukkan, dan juga bisa mencegah kehamilan tanpa mengganggu produksi ASI sama sekali. Nah, yang keempat, nah ini yang memang paling sering dikerjakan atau paling suka dilakukan oleh ibu-ibu di Banjarmasin dok. Suntik KB yang 3 bulan tapi, ya 3 bulan. Kenapa? Karena yang 1 bulan atau suntik sebulan itu mengandung hormon estrogen. Nah, hormon estrogen inilah yang berbahaya atau yang tanda kutip bisa membuat produksi ASI menjadi menurun dok. Nah, selama suntikan KB yang digunakan adalah suntikan KB 3 bulan yang isinya adalah progestin only, medroxyprogesterone asetat, maka tidak akan mengganggu produksi ASI dan juga bisa melindungi dari kehamilan. Begitu dokter. Jadi banyak pilihan ya? Sejatinya banyak dok, sejatinya yang banyak. aman, tidak mengganggu produksi ASI. betul. Jadi ibu
bisa tetap menyusui, Betul. tetap aman juga. Betul. Ya. Jadi si anaknya puas, si bapaknya juga puas dok ini jadinya gitu. Benar. Betul. Iya. Nah, kan kalau untuk pasangan baru nih dok, kan pasangan baru biasanya masih menunda untuk kehamilan, untuk punya anak. Apa nih dok untuk alat kontrasepsinya yang disarankan untuk pasangan baru? Banyak kan sekarang pasangan baru muda-muda ya dok ya, jadi belum siap mungkin. Betul. secara mental dan material untuk memiliki anak. Nah, apa dok saran untuk alat kontrasepsinya? Baik, terima kasih Dokter Clara. Sobat sehat sekalian, jadi ketika dalam berbicara kontrasepsi itu ada 3 fase kehidupan seorang wanita atau seorang perempuan dalam berkontrasepsi. Yang pertama adalah menunda kehamilan, yang kedua menjarangkan kehamilan, dan yang ketiga menghentikan kehamilan. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari 3 fase ini adalah alat kontrasepsi yang digunakan. Pertanyaan Dokter Clara tadi terkait dengan bagaimana jika kita ingin menunda. Pilihan yang untuk menunda, dok, itu yang nomor 1 adalah penggunaan pil kontrasepsi. Jadi pil KB itu dok yang menjadi nomor 1. Kenapa pil? Karena dia cepat dok. Begitu si pasangan ingin hamil, stop, langsung bisa hamil dia. Tanpa harus berpikir, kapan ya kesuburannya balik? Kok nggak hamil-hamil ya? Itu kebanyakan yang Sudah sekian lama kok nggak isi-isi ya? Nyesal juga kemarin pakai ini. Nah gitu ya. Sebetulnya kalau menggunakan pil itu paling gampang. Begitu ingin punya keturunan, langsung dihentikan, maka dalam 24 jam itu sebenarnya sudah kembali ke siklus hormon normal dan kemungkinan sudah bisa punya anak di masa subur berikutnya. Begitu dong. Nah, pilihan yang kedua memang ini yang agak kurang nyaman, alat kontrasepsi dalam rahim. Tapi kenapa saya bilang tidak nyaman? Karena maaf, wanita yang menunda itu biasanya pasangan baru, dok. Pasangan baru ketika dia datang untuk pasang AKDR itu memang tadi kita sudah bicara posisinya harus sedikit mengangkang begitu, sehingga kurang nyaman, dok. Tapi itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena begitu ingin hamil itu bisa langsung dilepas, dok. Ketika hari ini dilepas, maka dalam 24 sampai 48 jam kemudian si pasien itu sudah kembali subur, dok. sama kayak pil. Sama kayak pil, relatif cepat, tidak ada efek penundaan kesuburan dan bisa langsung tanda kutip hamil begitu ya, dok ya, kalau memang sudah ada rezekinya. Gitu. Berbeda halnya dengan cerita kita memberikan suntik 3 bulan begitu atau bahkan suntik sebulan. Itu ada masa jeda, dok, untuk kembalinya kesuburan. Jedanya kalau dokter habis suntik bulan ini, maka biasanya 3 sampai 6 bulan kemudian baru kesuburannya akan kembali, dok. Sehingga sobat sehat, hati-hati kalau menggunakan suntik dan nanti kenapa ya sudah 6 bulan kada hamil-hamil. Jangan khawatir, sejatinya itu memang efek dari depo suntikan yang diberikan itu. Pun begitu dengan pemasangan susuk, karena dia juga menggunakan hormonal yang sifatnya depo dan melepasnya rilisnya lama begitu ya, dia bisa menunda ke suburan bisa 1 sampai 3 bulan. Jadi memang pilihannya tadi nomor 1 adalah pil dan penggunaan AKDR. Karena dia efektif tadi, selama penggunaannya tepat ya, dok ya. Nah, sobat sehat pasangan baru, jadi sekarang udah ada gambaran nih untuk pemilihan alat kontrasepsi. Jadi kalau sewaktu-waktu dapat ilham, dapat panggilan, Pak Ilham dicari Pak Ilham. pengen punya keturunan, punya anak, pilihannya tadi itu pil dan AKDR. AKDR memang yang paling cepat kembali kesuburan begitu ya, dok ya. Betul. Iya. Karena pasangan muda ini, dok, sedikit cerita ya, dok ya. Kebanyakan itu memang niat antara si suami dan istri adalah menunda. Tapi berbeda cerita dengan niat dari mertua dan orang tua, dok. Betul. Ya. Itu adalah yang utama. Ya, yang ditunggu. Sudah menikah lama kok belum ada. Nah, itu, dok, bahasanya, dok, yang sering terjadi. Kalau kumpul kapan? Iya, itu, dok, betul. Iya. Nah, kalau tadi kan untuk menunda tuh, dok. Kalau untuk mengatur jarak kehamilan, apa nih, dok, pilihan alat kontrasepsinya? Kan sebaiknya kan kehamilan juga harus diberikan jarak ya, dok. Betul. Ya, supaya selain
alat reproduksinya juga betul. ini siap, terus anak-anaknya juga mendapat perhatian ya dok ya. Cukup, betul. Nah itu gimana dok? Ya, jadi dalam fase kedua, artinya fase menjarangkan kehamilan, tadi kan kita sudah bicara menunda, sekarang dalam fase menjarangkan kehamilan, pilihan nomor 1 adalah obat alat kontrasepsi yang bersifat MKJP dok, metode kontrasepsi jangka panjang. Tadi, yang sekarang sedang disponsori luar biasa oleh pemerintah adalah penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, dan juga penggunaan implan atau susuk tadi dok. Dan jangan takut, jangan heran sobat sehat sekalian, karena sekarang implan itu bukan lagi 2 tapi sudah 1. Ya, jadi bukan lagi dulu 2 batang, sekarang dulunya lagi dok itu 6 batang. Wah. Tapi somehow sudah berubah menjadi 2 batang dan sekarang sudah berubah menjadi 1 batang. Sehingga sejatinya implan pun sekarang sudah jauh lebih kurang menyakitkan dipasang karena cuma 1, meskipun memang harus tetap dibius, diberikan obat bius begitu penghilang rasa sakit, dan dia cukup efektif dok untuk menunda atau menjarangkan kehamilan. Karena kita tahu sendiri tadi kalau alat kontrasepsi dalam rahim bisa berefek selama 8 sampai 10 tahun, sedangkan kalau alat implan atau susuk itu bisa antara 3 sampai 5 tahun. Mayoritas kita memang menyarankan setiap 3 tahun diganti begitu. Implan. Selain itu ada nggak dok? Selain itu memang tidak begitu direkomendasikan dok, karena kalau menggunakan pil pada usia yang sudah menjarangkan kehamilan itu seringkali gagal. Tadi paling besar masalahnya adalah lupa, atau paling besar yang sering terjadi adalah laki ulun begawi jauh, sehingga dia tidak meminum pil kontrasepsinya. Ketika suaminya tiba-tiba datang dan ingin kumpul begitu, pil itu baru dikonsumsi. Sedangkan penggunaan pil kontrasepsi atau pil KB itu tidak bisa baru dikonsumsi pada saat ingin melakukan hubungan seksual. Dia harus dikonsumsi secara rutin sesuai dengan anjuran yang ada di setiap jenis alat kontrasepsi pil KB tersebut. Oke. Nah dok nih mau nanya, kan kalau misalnya si pasangan ini menggunakan AKDR yang tadi lama ya dok, Betul. 8 sampai 10, terus suaminya minta suaminya bilang nih yuk punya anak lagi. Nah kalau misalnya dok belum sampai tuh, belum misalnya baru 3 tahun 5 tahun dilepas AKDR-nya, kira-kira untuk efektivitas kesuburannya kembali itu kalau misalnya berencana punya anak Hamil lagi gitu ya? Mayoritas dalam 24 sampai 48 jam itu proses peradangan yang disebabkan oleh alat kontrasepsi dalam rahim itu sudah menghilang dok. Sehingga bisa kita asumsikan setelah 48 jam paling lama top itu kesuburan sudah akan mulai kembali. Jadi selama siklus berikutnya dia memang betul subur, sperma bapak bagus, maka besar kemungkinan untuk bisa hamil itu sangat memungkinkan. Karena dia tidak bersifat yang jangka panjang terus menyebabkan dia jangka panjang juga kehilangan kesuburannya, tidak dok. Dia tidak subur karena benda itu masih ada. Begitu benda itu hilang, dia kembali subur. Kurang lebih prinsipnya begitu. Betul, betul. Dia dok ya karena alat tersebut. Menarik. Oke. Nah, terus ada juga nih dok alat kontrasepsi darurat katanya yang lupa gitu, kelupaan. Jadi pakai alat kontrasepsi darurat tuh gimana tuh dok? Iya. Alat kontrasepsi mungkin ada juga ya sobat sehat yang apa sih alat kontrasepsi darurat, baru denger nih gitu. Ada yang baru denger. Nah, apa nih dok, mohon penjelasannya dok tentang alat kontrasepsi darurat. Baik. Karena saya nih dok pernah juga dapat pasien. Betul. Pasangan muda. Dia mengaku sih sudah menikah dan kelupaan minum pil karena ya itu tadi suaminya tuh keluar kota dan baru pulang lagi. Nah pada saat pulang mereka kumpul ya dia minum itu gitu. Baik dok, bagus sekali pertanyaannya. Memang sering ditanyakan juga dok. Jadi sejatinya memang alat kontrasepsi darurat itu hanya untuk kondisi darurat dok. Yang sering disalahgunakan atau salah kaprah adalah daruratnya setiap bulan dok. Ya itu masalahnya, ada yang kadang ada pasien yang jadi mereka atau beberapa pasien oknum saya sebut saja itu hanya menggunakan alat kontrasepsi darurat setiap dia mau kumpul atau pasca kumpul yang beresiko untuk terjadinya pembuahan begitu dok. Sebetulnya alat kontrasepsi darurat itu hanya efektif apabila proses kumpul yang terjadi itu 5 hari kemudian. Jadi kalau hari ini kumpul, dia hanya efektif 5 hari ke depan pemberian obat tersebut. Jika lewat dari 5 hari, maka biasanya sudah tidak bisa dicegah atau sudah tidak bisa ditahan pertemuan antar sel telur dan sel sperma tersebut.
Prinsipnya sebenarnya adalah memberikan obat hormon dalam dosis tinggi, Dok. Sehingga, ya betul, sehingga dosis tinggi tersebut menyebabkan kondisi di organ reproduksi wanitanya sangat tidak nyaman untuk sperma. Alhasil spermanya biasanya mayoritas mati, sehingga tidak terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telurnya, Dok. Nah, selama penggunaannya tidak tepat, artinya digunakan setelah 5 hari atau digunakannya setiap bulan tadi, darurat terus setiap bulan, nah itu justru membuat alat kontrasepsi darurat itu menjadi tidak efektif atau kurang efektif, tuh. Malah jadi nggak efektif. Malah jadi tidak efektif. Jadi memang disarankan alat kontrasepsi darurat hanya digunakan pada kondisi darurat dan atas saran atau masukan dari tenaga medis. Jangan menjadi, kalau kita bilang, kebiasaan yang dilakukan secara rutin. Nggak usah minum teratur, nanti aja kalau udah kumpul baru deh minum. Nah, itu sebenarnya tidak tepat atau tidak boleh. Karena nanti menjadi tidak efektif, potensi untuk terjadinya kehamilan menjadi lebih besar jadinya, Dok. Kalau untuk efek sampingnya, Dok, ada nggak, Dok? Kalau misalnya itu tadi kontrasepsi darurat tapi malah keterusan begitu ya? Iya, keterusan. Jadi yang paling sama-sama nggak mau pakai dua-duanya, jadi yang praktis aja menurut mereka mungkin pilih yang itu. Iya, betul. Jadi memang yang ditakutkan adalah biasanya karena kita memberikan hormon dalam dosis tinggi, itu bisa terjadi efek dari hormon tersebut. Satu, biasanya paling sering mual, bahkan muntah. Kemudian yang ketiga adalah nyeri ulu hati, dan juga bisa, payudara terasa bengkak, tidak nyaman. Kemudian perut terasa begah. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus, ada proses namanya desensitisasi. Jadi terjadi di mana obat atau hormon tersebut menjadi seperti sudah kebiasaan, karena sering diberikan dalam dosis tinggi jadinya, Dok. Nah, harapannya memang tidak dilakukan secara rutin, karena itu tadi, kita tidak ingin terjadi proses bahwa badan ini kan adaptif, Dok. Dia sifatnya selalu berusaha mengikuti kondisi yang terjadi. Kalau terus diberikan hormon dosis tinggi, yaitu tadi, dia akan terbiasa, sehingga tubuh akan selalu mengenali bahwa, oh ya sudah, ini kayak biasa kok, bukan kondisi yang darurat. Begitu, Dok. Sehingga terjadi kurang efektif, menyebabkan kehamilan nantinya. Oke. Ya. Nah, tadi kan sudah, Dok, yang menunda, menjarangkan kehamilan, terus yang untuk menghentikan. Itu mungkin yang sudah kehamilan 3-4 mungkin ya. Betul. Usianya. Dan usianya sudah di atas 35 tahun biasanya, Dok. Betul. Pilihan kontrasepsinya betul begitu ya, Dok ya. Jadi biasanya untuk yang sudah ingin menghentikan proses reproduksinya, itu nomor 1 kita menyarankan adalah sterilisasi namanya, Dok. Baik itu pada pria maupun wanita. Kalau pria namanya vasektomi, sobat sehat sekalian. Kalau wanita itu namanya tubektomi atau tubaektomi. Prosesnya mayoritas itu ada yang dipotong, ada yang diikat, operasi, tanda kutip, mini operasi lah kalau kita bilang, mini laparotomi. Jadi ada yang dipotong, ada yang diikat, tergantung nanti teknik dan metode yang digunakan. Dan efektivitasnya bagaimana? Sangat efektif, karena kalau saluran itu sudah dipotong, maka hampir 99% tidak akan terjadi kehamilan, karena tidak ada pertemuan antara sperma dan sel telur. Kemudian yang kedua adalah penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, KDR tadi, karena dia bisa sampai 10 tahun. Jadi kalau usia ibunya sudah 35 tahun, anak sudah 4, dia ingin menghentikan kehamilannya tapi tidak mau operasi, pasang KDR setiap 10 tahun. Jadi hanya perlu 2 kali. Kenapa? Karena biasanya di usia 55 tahun, si ibu sudah mengalami menopause, sehingga tidak perlu berpikir lagi terkait dengan alat kontrasepsi. Nah, yang ketiga, ini adalah penggunaan susuk atau implan, karena dia sifatnya 3 tahunan, jadi setiap 3 tahun ganti, 3 tahun ganti. Cuman relatif lumayan banyak, jadinya harus menggunakan beberapa kali ganti bongkar pasang implan atau susuk begitu. Itu pilihannya, Dok, kalau untuk menghentikan kehamilan. Betul. Oke. Jadi, selama wanita itu belum menopause, masih ada kemungkinan untuk terjadi kehamilan itu ya, Dok ya. Jadi kalau usia sudah 35 yang sudah berisiko tinggi untuk kehamilan, sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi begitu ya, Dok? Betul sekali, Dok. Betul. Nah, tadi kan sudah, Dok, untuk pasangan baru, untuk ibu menyusui. Nah, untuk ibu yang baru melahirkan, Dok, kan mungkin sobat sehat ada nih yang sedang hamil menunggu waktu kelahiran,
bingung nih mikir apa ya yang cocok dan aman untuk ibu yang baru melahirkan, untuk alat kontrasepsinya bagaimana, Dok? Baik, ini juga pertanyaannya menarik, Dok, karena sebetulnya sekarang ada kebaruan terkait dengan pemberian suntikan hormonal. Ini yang sering dikerjakan masalahnya di masyarakat luas, pemberian suntikan hormonal 3 bulanan atau 1 bulanan itu sekarang memang sebaiknya tidak diberikan jika usia pasca melahirkannya baru 6 bulan. Jadi disarankan lebih dari 6 bulan baru boleh diberikan suntikan-suntikan tersebut. Kenapa? Karena ada beberapa penelitian yang menyatakan, tanda kutip, resiko terjadinya adanya keganasan pada organ otak pada bayi mamalia, hewan coba yang dipaparkan pada saat 6 bulan proses kehamilan itu, persalinan, pasca persalinan tersebut. Sehingga kalau kita bicara pilihan nih buat sobat sehat yang masih hamil begitu ya, maka pilihan yang paling bagus kalau memang ingin menjarangkan, tadi nomor 1 adalah pemasangan AKDR. Dan menariknya, Dok, sekarang itu AKDR itu bisa dilakukan pasca sobat sehat sekalian atau ibu-ibu yang sedang hamil ini ari-ari atau tembuninya sudah lahir. Kita bilang pasca plasenta, Dok. Dan sekarang itu pemasangannya sudah nyaman sekali. Begitu plasentanya lahir atau ari-arinya, bahasanya awamnya tembuni begitu ya, Dok, lahir, itu bisa langsung dipasang tanpa harus, kalau zaman dulu mungkin tangan yang masuk, Dok. Kalau sekarang sudah tidak, karena kita sudah punya inserter panjang namanya long inserter, dikeluarkan resmi oleh BKKBN. Dia bersifat less invasif dan langsung masuk ke dalam, sehingga alat kontrasepsi dalam rahimnya itu masuknya nyaman sekali, Dok. Tidak mengganggu apa-apa. Dan dia tidak menyebabkan gangguan menyusui, efektivitasnya maksimal, dan memang menjadi program tumpuan pemerintah Jadi saat nggak ini. perlu nunggu sampai nifas dulu ya, Dok? Betul, pasca plasenta. Itu yang sekarang sedang digembar-gemborkan dan sedang diupayakan. Mudah-mudahan tambah banyak nih sobat sehat nanti yang tertarik untuk mencoba AKDR pasca plasenta begitu ya. Gitu, Dok. Ada lain, Dok, pilihan alat kontrasepsinya? Pilihan berikutnya adalah pemasangan implan, Dok, atau susuk. Itu juga bisa untuk menjarangkan, karena implan itu juga efektif, 3 tahunan bisa dipasang atau dipergunakan tanpa menyebabkan kehamilan dan tidak mengganggu proses menyusui. Pilihan yang berikutnya adalah penggunaan mini pill tadi, yang isinya hanya progestin only, dan dia juga aman, tidak mengganggu dalam proses menyusui. Efektif selama penggunaannya tepat. Sekali lagi, pil itu catatannya yang mungkin sobat sehat juga harus mengerti bahwasanya tidak boleh telat lebih dari 2 jam, sobat sehat sekalian. Jika mau efektivitasnya itu maksimal begitu ya. Karena begitu telat lebih dari 2 jam, dari jam biasanya, jadi semua biasa minum jam 8 malam gitu ya, Dok. Kemudian besoknya itu kelupaan, ada acara besaruan, nah baru keminum jam 11 malam. Itu sebetulnya efektivitasnya sudah mulai agak sedikit menurun. Tapi memang tetap akan ada proteksi yang terjadi. Nah, yang ditakutkan adalah kalau lupanya lebih lama lagi. 6 jam, sehari, 2 hari, bahkan ada, Dok, yang sudah 2 hari kan diingat tak minum. Nah, itu dia, Dok. Karena efektivitasnya pasti akan sangat menurun, sehingga besar kemungkinan jika terjadi kontak antara suami dan istri, maka yang ditakutkan adalah terjadinya kegagalan dalam alat kontrasepsi pil KB tersebut. Jadi sebenarnya alat kontrasepsi ini semuanya efektif ya, Dok, cuma tepat tidaknya penggunaannya gitu ya. Betul, Dok. Nah, sobat sehat sekarang udah mulai nih ada gambaran kira-kira pilihannya apa nih alat kontrasepsi yang cocok. Tetap harus diomongkan dengan pasangannya. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Kita baca ya, Dok. Saya bacakan. Nah, ini numpang nanya, Dok, apakah alat kontrasepsi tertentu dapat mempengaruhi kemampuan untuk hamil di masa mendatang? Terima kasih, Dok. Dari Gadis Sri Gendis. Baik, terima kasih sobat sehat Gadis Rigendis ya. Pertanyaannya menarik. Apakah ada alat kontrasepsi yang mempengaruhi kesuburan di jangka panjang? Jawabannya iya, ada. Khususnya alat kontrasepsi yang... Ini langsung saya jawab, nggak apa-apa ya, Dok ya? Udah, oke. Khususnya alat kontrasepsi, sobat sehat gadis, ibu ya, mungkin ini saya sebut ibu. Saya nggak tahu ibu atau mbak, ini mungkin ibu ya. Ibu gadis, itu adalah kontrasepsi yang bersifat depo atau simpanan lama begitu, ibu gendis. Contohnya yang paling sering ada penggunaan suntik.
Penggunaan suntik KB 3 bulan, sebulan, itu bisa mempengaruhi kesuburan di masa yang akan datang. Begitu di stop, dia tidak langsung subur, Ibu Gendis. Jadi begitu di stop, mungkin perlu waktu sekitar 3-6 bulan, bahkan ada yang 9 bulan, baru kesuburannya kembali lagi atau pulih kembali. Sehingga dalam proses penggunaan KB tersebut, yang perlu dipahami adalah jangan sampai menyesal. Duh, suntik 3 bulan ternyata kesuburannya nggak langsung hamil nih. Nggak bisa langsung isi nih, padahal sudah bolak-balik ditanyain sama keluarga dan teman-teman, begitu ya dok ya, gitu kurang lebih. Oke, begitu ya. Nih menarik juga nih dok, kan kalau yang suntik 3 bulan itu biasanya tidak haid ya dok. Betul, Ya? Nah ini ada pertanyaan dari Ayudi Lestari 44 dok, kalau kontrasepsi menggunakan suntik dan tidak haid selama 3 bulan apakah aman saja dok? Nah gimana dok jawabannya dok? Ya baik, terima kasih Ibu Ayudi ya. Iya Ayudi. Iya, Ayudi itu bahasa Inggris dari AKDR dok, jadi intrauterine device Ibu Ayudi ini ya. Nggak bercanda ya Ibu Ayudi, baik. Jadi bagaimana alat kontrasepsi, apa tadi dok? Boleh diulang? Dok, kalau kontrasepsi menggunakan 3 bulan. tidak haid selama 3 bulan, apakah aman saja dok? Gitu. Iya, sebetulnya itu adalah kondisi yang wajar, Ibu Ayudi, ketika kita atau ibu menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan, itu sering sekali memang terjadi gangguan pola haid, khususnya tadi, tidak haid selama 3 bulan, tidak haid selama 6 bulan, nanti ketika haid di bulan ke-7 atau bulan ke-4 begitu ya, itu haidnya banyak dan seterusnya, atau muncul flek-flek, itu adalah kondisi yang sering dan wajar serta umum terjadi pada pasien-pasien dengan pengguna kontrasepsi suntik 3 bulan. Yang penting adalah Ibu Ayudi terus menggunakan suntik 3 bulan itu jangan sampai telat, itu saja dari jadwal penyuntikannya. Selama suntikan yang dilakukan setiap 3 bulan itu di jadwal yang tepat, dan Ibu Ayudi yakin tidak ada yang terlambat atau terlewat begitu ya, maka ketidakhaitan yang terjadi itu adalah kondisi yang wajar. Begitu. Itu merupakan efek dari paparan hormon yang diberikan suntikan 3 bulan tersebut. Begitu. Jadi itu wajar dari wajar. Selama tadi catatannya adalah dia rutin melakukan penyuntikannya tadi. Yang penting dengan tepat, dok. Jadi kalau dia menyuntiknya dengan tepat, tidak pernah terlambat, efek sampingnya memang bisa mengganggu pola haid, gitu. Nih ada lagi nih dok. Dok izin bertanya tips promil buat pasangan baru dok. Apakah sperma encer mempengaruhi promil dan boleh berikan tipsnya dok? Nah. Baik. Yang pertama, tips untuk promil, jangan pakai KB. Ya, bener ya. Jangan pakai alat kontrasepsi ya, sobat sehat sekalian. Karena alat kontrasepsi tujuannya untuk tidak hamil. Baik. Jika pertanyaannya terkait dengan kesuburan, khususnya terkait dengan sperma, apakah sperma encer itu bisa mempengaruhi kehamilan? Jawabannya memang iya. Dalam suatu kehamilan, itu diperlukan kondisi sperma yang optimal dan kondisi sel telur yang optimal, sobat sehat sekalian dan juga dokter. Ketika kita berbicara kondisi yang optimal, artinya spermanya harus bagus, sel telur atau indung telur yang dimiliki oleh si wanita juga harus bagus. Salah satu saja tidak bagus, maka tidak bisa atau kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan kehamilan. Jadi ketika kita berbicara apakah spermanya encer itu bagus atau tidak, maka yang baik adalah diperiksa dulu. Encernya apa nih? Gitu dok. Encernya apa nih? Dicampur air kah? Atau memang encer karena produksinya? Begitu. Karena jangan salah, yang sering terjadi salah kaprah di masyarakat dok, bahwasanya para suami itu merasa memang egonya begitu ya dok ya. Oh spermaku kental kok, spermaku banyak, spermaku kelihatannya bagus. Padahal sejatinya dok, sperma yang kental, banyak, dan terlihat bagus itu belum tentu bagus. Bisa saja sperma yang dikeluarkan yang kental, banyak, dan terlihat bagus itu adalah sperma yang mati semua. Dan itu hanya bisa diketahui dengan melakukan, ini buat ibu, siapa tadi namanya? Ibu siapa tadi ya? Sobat sehat kita. Jadi yang tadi bertanya, namanya pemeriksaannya adalah analisis sperma. Jadi pemeriksaan analisis sperma itu tujuannya untuk mengetahui kondisi dari sperma si suami. Dan jangan salah, sperma yang encer belum tentu dia jelek. Jangan-jangan bagus justru setelah diperiksakan analisis sperma. Dan tips yang kedua dok, kalau untuk suami, saya sih sangat menyarankan untuk tidak merokok
Karena rokok terbukti secara klinis itu bisa memperburuk dari kondisi sperma laki-laki. Yang kedua, tidak menggunakan celana ketat, begitu dok? Jeans, Khususnya gitu. ya jeans yang ngepres ke area buah zakar begitu, karena itu juga bisa mengganggu atau merusak produksi dari sperma. Yang ketiga, jangan menggunakan baju renang yang itu dok, yang celana renang yang ketat sekali itu, itu iya. juga sangat berdampak. Jadi hal-hal yang mengepres atau menekan buah zakar sebaiknya dihindari. Nah untuk ibunya, untuk sobat sehatnya, untuk ibu begitu ya. Bagaimana cara untuk promil? Maka sangat disarankan untuk banyak mengkonsumsi vitamin E dan juga asam folat karena dia bersifat antioksidan yang baik dan juga bisa menambah atau meningkatkan kesuburan. Dan yang kedua memang berkonsultasi dengan dokter ahlinya. Karena sebaiknya dicari tahu kenapa, apa yang terjadi dan kira-kira bagaimana solusinya. Mungkin begitu, dokter. Jadi itu beberapa tips dari Dr. Yosef, tetap harus diperiksakan dulu. Betul, ya. harus dievaluasi sebaiknya. Nggak bisa cuma menilai dengan penglihatan mata. Betul. Nah, selanjutnya nih, mungkin ini sebenarnya tadi sudah kita bahas dok, mungkin sobat sehat ada yang kelewat kali ya, tadi belum sempat beberapa pertanyaan numpang nanya dok, apakah alat kontrasepsi tertentu dapat mempengaruhi kemampuan untuk ini tadi sudah ya dok ya yang ini. Dok izin bertanya, setelah lepas dari pil KB kira-kira berapa lama tubuh untuk berproses sampai bisa untuk hamil? Baik, terima kasih. Ibu siapa? Pertanyaan Ibu dari Notia. Oh, Ibu Notia. Baik, terima kasih sobat sehat Ibu Notia. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan pil KB, dia itu sangat cepat sekali Ibu Notia. Begitu Ibu Notia lupa, itu hormon di dalam Ibu Notia, proses proteksinya itu kita anggap langsung turun begitu ya. Sehari itu turunnya setengah Bu Notia. Dalam 2 hari itu sudah habis. Tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan beberapa obat itu zaman sekarang itu hanya 24 jam bertahan di dalam tubuh. Makanya sangat direkomendasikan mengkonsumsi pil KB itu di waktu yang tepat Ibu Notia. Ketika Ibu Notia ingin hamil, cukup dihentikan, tidak usah dikonsumsi. Maka di siklus bulan berikutnya, kalau Ibu Notia subur dan memang rezekinya ada, besar kemungkinan Ibu Notia pasti akan langsung hamil begitu. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Notia ya, sobat sehat ya. Nah, ini ada lagi nih dok pertanyaan. Boleh nanya dok, kalau pakai pil, waktu atau jam minumnya harus sama atau bebas waktunya? Terima kasih dok. Ya, dari siapa dok pertanyaannya? Dari Razitu. Ini bapak ya kayaknya. Razitu Gupancoran. Oh. Razitu Gupancoran. Baik, Bapak Razi, terima kasih pertanyaannya. Sobat sehat Bapak Razi ya. Jika menggunakan pil, di jamnya sebaiknya memang sama setiap harinya. Jadi memang disarankan sekali, zaman sekarang sudah canggih Pak Razi, sobat sehat sekalian. Bisa menggunakan timer di handphone begitu ya. Ketika sudah berbunyi, maka sebaiknya segera dikonsumsi. Kalaupun mau terlambat, tidak lebih dari 2 jam, sangat disarankan. Jadi less than 2 hours, jadi kurang dari 2 jam. Karena jika memang lebih dari 2 jam, efektivitasnya tanda kutip sedikit menurun. Lebih dari 6 jam tambah turun, apalagi lebih sehari atau bahkan 2 hari itu sudah tidak ada efek dari proteksi dari alat kontrasepsi pil tersebut. Sehingga memang disarankan di waktu yang tepat, di setiap harinya selama mengkonsumsinya. Jamnya sama ya? Kurang lebihnya sama. Boleh 15-10 menit sih nggak masalah. Begitu. Oke deh. Pak Raji, ada lagi nih dok. Nah ini masih ragu-ragu nih, mau nanya dok, kalau udah pakai kontrasepsi masih ada kemungkinan kebobolan nggak sih dok? Oke, good. Baik, Karena pertanyaan. kan ada tuh kadang kasus pakai IUD, tapi ternyata bisa kejadian juga nih kehamilan gitu dok. Mungkin itu tuh yang menjadi. Betul. Jadi jawabannya adalah tidak ada yang sempurna, dok. Jadi buat sobat sehat sekalian, mungkin yang wajib dipahami, semua alat kontrasepsi itu memang efektif, tapi tidak ada yang 100% efektifnya.
Semuanya itu maksimal hanya 99%. Seperti tadi kita bicara AKDR atau IUD begitu, dia 99%. Tetap ada 1% bisa terjadi kegagalan yang kita sebut kegagalan alat kontrasepsi, Dok. Sehingga dia tetap bisa hamil. Tadi yang dokter bilang pakai IUD katanya gembar-gembornya efektif, bagus, tahan lama. Kok saya hamil bayinya dengan IUD? Itu banyak terjadi. Banyak faktor yang bisa menyebabkan tersebut atau menyebabkan tidak efektifnya IUD. Cuman memang kalau kita bicara dari semua alat kontrasepsi yang ada, maka yang paling disarankan atau yang paling bisa mencegah itu memang saat ini IUD nomor satunya. Karena dia hampir 99%. Nomor 2 adalah implan. Karena dia juga 99% jika digunakan tepat setiap 3 tahun sekali. 1%-nya ya tetap bisa hamil, Dok. Jadi dari 199-nya tidak hamil, satunya memang tetap bisa hamil. Berarti begitu. Kemungkinan tetap ada ya? Tetap ada, tidak ada yang 100%, Dok. Semua jenis KB apapun di dunia ini, gitu, Dok. Ya. Jadi begitu ya, Pak Nazwar. Dari pertanyaan dari Pak Nazwar tadi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Nazwar, Sobat Sehat. Ini ada juga nih, Dok. Dari Ibu Hajarupah, izin bertanya, Pak Dokter, gimana dengan pasien yang pernah mengidap tumor payudara? Alat kontrasepsi apa yang cocok untuk saya? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus sekali, Dokter, dan juga sering kita dapatkan di praktek begitu ya. Bahwasanya pasien-pasien dengan kondisi permasalahan benjolan pada payudara itu besar kemungkinan tidak boleh terpapar ke alat kontrasepsi yang mengandung hormon, begitu. Jadi yang hormonal tadi, apapun jenisnya, mau itu pil, mau itu suntik, itu juga sebaiknya dihindari. Khususnya apabila dia memang spesifik benjolan di payudaranya mengandung reseptor dari hormon tersebut. Jadi ada reseptor estrogen yang kalau memang ada, itu sama sekali pasien tersebut tidak boleh terpapar hormon estrogen, gitu. Sehingga yang dianjurkan atau yang paling aman untuk pasien-pasien dengan benjolan di payudara adalah menggunakan alat kontrasepsi yang non hormonal, Dok. Apa saja? Nomor 1 memang paling bagus AKDR, tadi kita sudah sama-sama bahas, AKDR dia tidak mengandung hormon. Nomor 2, kalau memang sudah cukup, anak sudah ada, keturunan sudah cukup, boleh dilakukan sterilisasi, tidak jadi masalah. Mau itu sterilisasi bapaknya atau sterilisasi ibunya begitu ya, vasektomi ataupun tubektomi, itu juga sangat dianjurkan. Atau yang ketiga, ya ini memang less efektif kalau tidak tepat tadi, kondom, Dok. Jadi penggunaan kondom juga boleh. Intinya penggunaan alat kontrasepsi yang non hormonal. Begitu. Jadi begitu ya untuk Ibu Hajarupah. Jawaban dari Dr. Yosef, jadi disarankan untuk yang non-hormonal. Non-hormonal, betul sekali, Dok. Nah, ini ada lagi nih, Dok, dari note yang tadi lagi, Dok. Jadi bertanya lagi, rekomendasi kandungan pil KB yang paling minim efek sampingnya untuk tubuh yang tadi, kayaknya kita tadi sudah ada ya, Dok, ya, yang lebih tingginya ya. Ya. Rekomendasi kandungan pil KB yang paling minim efek samping untuk tubuh. Ya, ini kalau kita sebut merek jadinya, Dok. Saya agak sedikit jadi kalau memang Ibu Notia mau mendengarkan apa jenis obat atau nama obatnya, mungkin bisa kontrol begitu ya, bisa datang dan nanti konsultasi. Karena tidak ada untuk yang beredar bebas yang tidak bermerek begitu, Dok. Karena yang bagus-bagus itu atau yang tanda kutip di atas dari yang beredar luas di pasaran itu adalah yang bermerek dan namanya memang sudah dipatenkan sama merek itu. Intinya ada yang mengandung kripton asetat, mereknya depannya D begitu ya. Kemudian ada yang mengandung drosperinon, merek depannya Y begitu ya. Kemudian ada yang mengandung, yang paling bagus itu Cleira. Kesebut deh. Cuman itu masalahnya nggak ada di Indonesia, Dok, jadi nggak apa-apa saya sebut. Makanya saya berani mengutarakan. Itu baru ada di luar negeri, khususnya di Singapura, belum masuk ke Indonesia. Kalau yang D dan Y tadi itu sudah ada dan bisa diakses sebetulnya, begitu. Jadi monggo Ibu Notia kalau masih bingung, ragu, boleh nih konsultasi nanti ya dengan Dr. Yosef di jam praktek. Nah, ini ada lagi nih, Dok, dari Ibu Mariana Susanti. Dok, izin bertanya seberapa besar pengaruhnya pengidap diabetes dengan produksi sperma? Baik, pertanyaannya bagus, Dok. Jadi sperma dan diabetes itu sangat berkaitan erat, di mana diabetes itu memang mempengaruhi terkait dengan produksi dari sperma.
khususnya dalam hal kemampuan sperma mempenetrasi atau menembus sel telur. Sehingga kalau kita berbicara bagaimana dengan penderita diabetes, kadang-kadang paling sering penderita diabetes itu mengalami neuropati, dok. Neuropati itu adalah gangguan dari saraf yang mengalami keracunan akibat kadar gula berlebih, sehingga paling sering mereka memang mengalami impoten atau tidak bisa bangun begitu ya, mungkin sobat sehat tidak bisa bangun alat kelaminnya, dan sperma yang diproduksi relatif jelek karena biasanya keracunan akibat kadar gula atau glukosa yang berlebih tersebut, dok. Jadi kalau kita bicara apakah ada kaitannya, maka jawabannya iya, sangat berkaitan sekali dengan kemampuan seorang pria, ini pria ya kita bicara karena berhubungan dengan sperma, untuk membuahi sel telurnya, gitu, dok. Sarannya memang sebaiknya dikoreksi terlebih dikendalikan atau dikontrol begitu terkait dengan kadar gulanya, dipastikan kadar gulanya senantiasa normal, dan tadi dianalisis spermanya, dilihat bagaimana kondisi sperma yang ada, gitu, dok. Jadi untuk Ibu Mariana Susanti memang ada pengaruhnya. Betul. Ya, antara diabetes dengan sperma. Betul. Ada lagi nih, dok, pertanyaan menarik juga nih, dok. Oke, baik, siap. Banyak ya. Banyak di awam juga nih, dok. Oke. Dok, dari Kisaragi, pertanyaannya, dok, izin nanya, apakah benar untuk memakai pil KB yang lama bisa berakibat seperti kanker gitu? Iya, pertanyaannya bagus, dok. Jadi Banyak nih di masyarakat tuh nanti kalau sering-sering minum pil KB jadi kanker, jadi apa gitu. Betul, dok. Bener gak sih, dok? Iya. Yang banyak Ya, ada beredar. studinya memang, dok. Jadi memang ada studinya menggunakan pil KB lebih dari 15 tahun itu bisa beresiko meningkatkan terjadinya kanker. Ya, 2-3 kali lipat lebih tinggi. Cuman memang kalau kita bicara antara makanya mungkin itu juga yang menjadi program pemerintah, kenapa mayoritas yang disarankan adalah tadi penggunaan non-hormonalnya AKDR dan juga penggunaan yang implan atau susuk, karena itu menyebabkan seorang wanita tidak perlu terus-menerus terpapar terhadap hormon yang rutin harus diberikan setiap harinya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada risiko kanker, jawabannya memang iya, dok, pada penggunaan lebih dari 15 tahun. Sejauh ini studinya penggunaan lebih dari 15 tahun, begitu, dok. Ini lanjutan pertanyaannya, dok. Tadi mungkin sudah ada juga sih terjawab sama Dokter Yosef. Untuk kontrasepsi yang paling aman apa, dok? Gitu. Takut mungkin karena dengar info atau ada berita-berita kalau pil KB bisa Menyebabkan kanker begitu ya. berisiko. Ya, ya, resiko itu kan selalu ada ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara pil KB apakah efektif, apakah baik, apakah masih direkomendasikan? Jawabannya memang masih direkomendasikan, masih boleh dikonsumsi dan masih relatif kita bilang aman. Tetapi memang ada studi-studi tadi yang menyatakan bahwa dia beresiko. Resiko itu bisa kejadian atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Jangan berpikir bahwa kanker itu hanya semata-mata karena pil KB begitu, karena konsumsi pil begitu langsung jadi kanker. Jawabannya tidak. Namanya kanker itu juga ada peranan genetik dari badan si pasien, juga ada faktor lingkungan dari pola hidup, pola makan, zat-zat kimia yang terpapar dalam kehidupannya itu juga bisa menambah potensinya. Dan pil KB hanya satu pelengkap ya, mungkin bisa menjadi menyebabkan, tanda kutip, menyebabkan cancer tersebut. Sehingga apakah lalu kemudian ada alat KB yang relatif aman, maka memang seperti yang dianjurkan pemerintah sejauh ini memang yang didapatkan aman itu adalah AKDR dan juga pemasangan susuk atau implan, khususnya implan yang satu batang karena sekarang jauh lebih efektif dan efisien begitu. 100% aman kah? Ya tetap ada tadi kehamilan bisa tetap terjadi, tidak ada yang betul-betul bisa memproteksi 100% tidak mungkin hamil. Bahkan di steril pun, dok, itu tetap bisa terjadi rekanalisasi namanya. Tetap bisa terjadi proses kehamilan kalau ada tumbuh. Jadi namanya tumbuh itu begitu habis dipotong dia bisa tumbuh dan nyambung lagi, itu bisa, dok. Bisa terjadi dan ada pernah kejadian. Sehingga sudah di steril sekalinya hamil lagi, jadi itu memang ada, dok. Tapi itu hanya 1 dari 100 sekali lagi. Kecil sekali kejadiannya, begitu. Oke. Ada lagi nih, dok, pertanyaan. Aduh, namanya susah nih. NVSHPR. Oke. Dok, izin bertanya, sebaiknya memulai KB itu berapa waktu setelah persalinan? Dan KB jenis apa baiknya? Terima kasih sebelumnya.
berapa waktu setelah persalinan? Ya, memulai KB-nya itu sebaiknya dari persalinan berapa lama nih dok dari persalinan sebaiknya? Baik, baik, bagus dok pertanyaannya. Jadi memang sobat sehat sekalian wajib dipahami ketika kita berbicara untuk pemilihan alat kontrasepsi sebenarnya untuk orang atau pasien pasca melahirkan itu sudah didiskusikan sejak dia hamil. Jangan memikirkan alat kontrasepsi dadakan begitu ya. Begitu lagi mengejan, pasang AKDR ya, pasang AKDR ya. Iya. Jawabannya pasti iya begitu ya. Begitu sudah dipasang mereka menyesal. Jangan ya. Jadi sudah didiskusikan dan wajib dipikirkan sejak hamil. Kalau perlu sudah hamil trimester pertama begitu dok. Sudah bahas. Nanti ketika lahir kita maunya apa nih? Diskusi sama suami. Diskusi dengan dokter kandungannya. Agar nanti didapatkan keputusan atau dapat referensi yang memang tepat dan dirasa sesuai dengan yang diinginkan begitu. Kapan memulainya? Memang kalau kita bicara paling cepat itu setelah masa nifas selesai dok, 40 hari. Tetapi jika menggunakan AKDR pasca plasenta tadi bisa langsung dipasang ketika tembuninya sudah lahir. Begitu tembuni lahir, AKDR bisa langsung dimasukkan. Selebihnya memang menunggu masa nifas itu selesai dok. Dan kita juga paham ya selama 40 hari itu mungkin tidak akan kumpul atau tidak akan berhubungan suami istri karena masih ada darah nifas yang keluar. Mungkin begitu dok. Oke. Nah, masih ada lagi nih dok pertanyaan nih dok. Oke, siap. Kalau miom bagaimana dok? Apakah efek KB, efek dari penggunaan KB gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Sobat Sehat. Miom atau yang biasa kita sebut tumor jinak pada dinding rahim itu juga bisa terjadi sebenarnya karena memang sudah ada bakat juga. Jadi secara genetik memang ada dan ada paparan hormon estrogen namanya. Dan memang pil KB itu beberapa pil KB yang beredar itu memang mengandung hormon estrogen yang jika memang ketemu dengan miom itu jadi kayak sobat karib. Seperti bensin yang kena api. Ups, kita ngobrol bensin ya. Lagi seru soalnya dok ini terkait dengan bensin ini di mana-mana dibahas ya. Rame. Iya, sedang seru. Jadi memang ketika ada miom yang terpapar dengan pil KB mengandung hormon estrogen, itu ada potensi atau ada risiko memang meningkatkan pertumbuhan dari miom tersebut. Jadi kalau memang bertanya apa saran yang baik, maka cobalah berpikir untuk menggunakan yang non-hormonal dok. Karena kalau non-hormonal berarti tidak ada paparan hormon estrogen terhadap miom tersebut, sehingga harapannya tidak akan menyebabkan miomnya semakin besar atau tumbuh semakin berlebihan begitu dok. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Sudah habis. Sepertinya sudah habis dok. Baik, terima kasih. Ya, jadi Sobat Sehat untuk sore hari ini kita sudah banyak nih membahas tentang alat kontrasepsi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yosef, alat kontrasepsi itu bisa untuk menunda, menjarakkan kehamilan dan menghentikan kehamilan. Dan alat kontrasepsinya ada yang hormonal dan non-hormonal. Jadi sebaiknya didiskusikan dengan pasangan dan dengan dokter. Betul. Supaya tujuannya tepat. Dan untuk alat kontrasepsi tidak menjamin 100% Betul. ya, dok ya, tidak menjamin 100% tidak terjadi kehamilan. Betul. Ada kemungkinan 1%-nya. Yang penting penggunaan alat kontrasepsinya harus tepat dan benar. Jadi efektivitasnya yang kita inginkan bisa tercapai. Begitu betul. Ya dok ya. Betul. Oke. Dari Dokter Yosef kira-kira ada tambahan nggak dok? Saya punya satu pantun saja. Nah, ini untuk motivasi kita bersama Sobat Sehat sekalian. Saya boleh berpantun ya dok ya? Boleh, monggo. Baik. Ubur-ubur ikan lele. Ayo berkabele. Gitu ya. Baik, terima kasih Sobat Sehat ya. Terima kasih Dokter Yosef. Terima kasih Dokter Clara, menarik. Sangat seru dan menarik. Seru sekali. Materi hari ini, semoga nanti berikutnya kita dapat materi yang menarik juga ya. Amin. Ya? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Sobat Sehat Rumah Sakit Sari Mulia yang telah setia mendengarkan podcast kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia. Sampai ketemu lagi pada podcast berikutnya. Selamat sore. Salam sehat. Salam sehat.